Alner, jumpa lagi di For Your Insight. Masih bersama saya Okina dan juga dengan Pastor Evelyn. Hi, Halo Okina. Pastor. Hi everybody. Ini adalah saat-saat yang paling menyenangkan kalau kita bisa bertemu lagi dan kita bisa mendiskusikan Alkitab. Right. Karena ya mau kita persiapkan seperti apapun, entah kenapa nanti di tengah-tengah diskusi kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru ya Pastor ya. Iya. Itu yang buat saya selalu excited kalau kita bertemu, lalu kita berbagi pembelajaran dan saling mendiskusikan. Dan juga kita mau ngucapin thank you juga ke para pendengar dan teman-teman pengikut setia FYI For Your Insight yang memberikan komen-komen, feedback pembelajaran dan ternyata memberkati dan akhirnya bisa memahami khususnya Injil Matius yang masih kita ulas sampai hari ini dan bisa mendapatkan insights yang baru, pemahaman yang baru yang tadinya nggak ngerti sekarang menjadi mengerti dan itu feedback yang sangat menyenangkan sekali ya Pastor ya. Iya. Pastor bagaimana tuh mendengarkan feedback, komen-komen yang muncul? Well, saya secara pribadi senang sekali dengan peluang yang dihadirkan oleh media ya. Dalam hal ini sekarang kita bicara mengenai sosial media ya. Jadi kalau dulu hanya bisa satu kali menyaksikan siaran ya di televisi, namun dengan meletakkan konten pembelajaran firman Tuhan di sosial media, actually it has the potential ya, punya potensi untuk bisa menjangkau anak-anak kita bahkan ya, cucu kita bahkan ya. Jadi artinya tanpa batas di situ dan akses ke konten-konten tersebut itu akan menolong. So artinya kita masih tetap akan berbicara maybe after we're long gone, waktu kita udah nggak ada gitu ya. Jadi ini membuat saya sangat semangat ya untuk melakukan ini dan memang betul seperti tadi Okina sampaikan bahwa sekalipun firman Tuhan itu telah kita bahas, kita ulas dan kemudian waktu kita revisit lagi dan diskusikan lagi, waktu kita bicarakan lagi, renungkan lagi, tiba-tiba akan muncul hal baru gitu ya yang kemudian klik gitu loh. Kita aha moment itu terjadi lagi. Kenapa ya? Karena memang Tuhan kita hidup, dia hadir di tengah pembicaraan, dia bisa menyingkapkan hal-hal, membuat kita mengerti hal-hal gitu ya. Beberapa waktu lalu saya berkesempatan berdiskusi dengan seorang hamba Tuhan senior dan dia sampaikan dia tuh sudah ikut Tuhan dari tahun 70-an ya, dibaptisnya di tahun 70-an gitu ya. Artinya saya belum lahir dia udah dibaptis gitu loh. Iya tuh 70-an ya 50 ya 40-an hampir 50 tahun yang lalu ya. Iya, jadi artinya saya belum lahir dia udah dibaptis benar, gitu benar, kan. benar. Nah, dia katakan sampai hari ini dia masih terus membaca firman dan sampai hari ini masih belajar, sampai hari ini masih bisa menemukan hal-hal yang baru. Sudah berulang kali dia baca Alkitab. So, hanya buku Alkitab loh yang sehidup itu yang ya. sehidup itu yang memiliki kemampuan mengajar kita, menyingkapkan banyak hal kepada kita. Ya bayangkan sudah membaca Alkitab berulang kali. Saya baca satu novel aja udah nggak mungkin tidak akan baca 2 kali. Unless it is really something yang benar-benar istimewa gitu ya. I read one time gitu. Tapi Alkitab kita baca berulang kali tidak akan kehilangan kemilaunya, tidak akan kehilangan apa ya, daya pikatnya karena memang itu Tuhan sendiri ya berbicara kepada kita. Ya cuman Alkitab tuh ya Pastor yang punya kekuatan seperti itu ya. Right. Semakin kita baca kok semakin banyak harta tersembunyi yang ditemukan. Nggak ada kan orang baca Alkitab selesai kejadian Wahyu, nah selesai gitu. No, the Bible will pull you again, tarik kamu lagi gitu kan. Ada satu quote kemarin tuh saya baca, dia bilang gini, when we open our Bible and read our Bible, we think that we are reading the Bible, but actually the Bible is reading us. Iya, betul. Makanya selalu ada hal-hal yang baru ya. Karena ternyata dinamikanya seperti itu. Jadi untuk teman-teman juga yang adalah mengembangkan disiplin membaca Alkitab, I mean you keep it up ya. Tidak akan pernah selesai ini ya. Betul. Jadi kita baca terus ya. Kita baca terus. Yes. Khususnya bagi Anda yang mengikuti movement kita ya, yang membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, nah tetap semangat kalau begitu. Karena hari ini kita mendapatkan tadi dari Pastor Evelyn sampaikan,
it's not about we are reading the Bible, bukan mengenai kita membaca Alkitab, tapi Alkitab yang sedang membaca kita. Iya, Wow. Oke, Pastor If. Nah, sekarang kita mau melanjutkan masih mendalami Injil Matius. right. Tapi kali ini kita memasuki season yang baru, Ya. karena kita mau coba menggali, membedah, menyelami, apapun istilahnya. Kita mau mempelajari lebih dalam sebuah, apa ya kita bilang Pastor, topik atau message atau Well, this is one of the block teaching kan. block teaching of Ya, Jesus. salah betul. satu Betul. apa ya yang dituliskan Ditulis di Injil sedemikian Matius. rupa dengan brilliant sekali dengan di bawah pengurapan Roh Kudus ya Matius mencatatkannya. Jadi caranya dia mengelompokkan itu ya ini adalah block teaching yang ketiga gitu ya. Jadi ya kalau yang pertama itu adalah Sermon on the Mount, lalu ada di pasal 9 another little block teaching, tapi sekarang yang ini adalah quite big ya karena ada banyak perumpamaan yang dalam satu blok ini gitu. Yaitu di Matius pasal yang ke-13. Right. Tentu saja bagi Anda yang sudah lama menjadikan membaca Alkitab adalah sebuah disiplin, tidak asing mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan di Matius ke-13, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Right. Ini perumpamaan tentang seorang penabur atau perumpamaan tentang benih ya Pastor tepatnya? Ya, penjudulannya sih dibikin Penjudulannya perumpamaan tentang penabur. seorang penabur Iya. gitu ya. Dan ada tulisan di sebuah buku yang Pastor pinjamkan ke saya. Itu dikatakan perumpamaan tentang seorang penabur ini adalah seperti dasar dari segala macam perumpamaan yang Yesus ajarkan. Itu kenapa bisa dikatakan seperti itu ya Pastor? Ya, because in understanding dari perumpamaan ini ya kan ini basisnya. Jadi dia bicara mengenai ya kalau mau dibilang basis ya, dia bicara mengenai apa dampak dari menerima taburan benih itu ke dalam kehidupan seseorang. Jadi kalau kita pahami dampak itu, dan ini bicara banyak sekali sih memang mengenai kaya sekali ya akan mengenai apa dampaknya, tidak hanya sekedar menjadi pendengar kan, tapi memahami ya. If you understand, kalau memahami, mendengar, memahami gitu ya, maka dampak yang dihasilkan bisa ada tuaian ya, sampai bahkan di sini disebutkan 100 kali lipat ganda gitu loh. Jadi dari segala macam hal yang diajarkan, the key is that understanding kan gitu. Ada pengertian nggak gitu ya. Saya pernah dengar satu kali Dr. Miles Monroe, I think dia berkata bahwa the key transaction for the kingdom of God is understanding. Wow. Nothing is yours until you understand it. Ya kan? Yes. Nothing is yours until you understand it. Ya, saya waktu mendengarkan statement seperti itu ya, it resonate gitu loh. Itu bergema di dalam hati saya karena di Amsal ya dikatakan in all you're getting, get understanding. Get understanding. Ya kan? Waktu itu mungkin mendengar kalimat begitu, dalam segala hal carilah gitu ya, dalam segala hal yang kamu peroleh, carilah pengertian. Dalam satu terjemahan bahkan dikatakan though it cost you everything. Sekalipun harganya mahal, sekalipun itu harganya segala yang kau miliki, get understanding. Get understanding on what? On the kingdom of God. Ya, kamu pernah sharing mengenai itu ya, harta yang terpendam itu ya, mutiara yang berharga itu. Though it cost you everything, get it gitu loh. Nah, jadi memang ini menjadi satu hal yang sangat krusial bagi kita semua, khususnya bagi kita yang adalah penikmat podcast rohani, penikmat menonton konten-konten rohani. Kadang-kadang kan kita mendengar sambil ya, sambil nyetir kah, sambil jalan, sambil jogging, kita nyambi gitu loh. Mendengar tuh nyambi gitu loh. Come on. Ya, mendengar yang menyambi itu, will it produce understanding? Ya, kayaknya sulit sih. You know what I mean? Nah, kembali tadi kepada apa yang Dr. Miles Monroe katakan, in the kingdom of God, nothing is yours until you understand it. Nah, memproses dari apa yang kita dengar menjadi sesuatu yang kita fahami, that it grip us, yaitu megang kita gitu loh. And it transform us. Itu kan ada processingnya gitu. Jadi nggak bisa mendengar yang sambil lalu. Gitu ya. Ya of course kalau di tengah kesibukan ya bisa saja, daripada denger yang aneh-aneh ya denger itu. Tapi kalau hanya itulah satu-satunya ya. Bahkan sekarang orang membaca Alkitab bilang, ya tapi aku membacanya maksudnya mendengarkan audio Bible gitu. Ya silahkan, tapi nggak bisa
hanya itulah satu-satunya. And then you say, you check your list. Selesai. Iya. Udah baca Alkitab nih? Sudah. Maksudnya aku sudah dengar. Lah gitu, dengarnya juga bukan dengar yang fully concentrated kan. Dengarnya sambil jogging, dengarnya sambil di treadmill, dengarnya sambil Mendengar fungsi telinga maksudnya. Iya. Lalu we cannot say, oh done, I've done, aku sudah kelar nih membaca gitu. Nah yang kayak gini adalah dengar-dengar yang sambil lalu. Oke. Kalau itu menjadi suplemen no problem. Tapi kalau itulah yang menjadi core-nya, yang mendengar sambil lalu itu, wah. Berarti maksudnya Pastor If adalah sebenarnya kalau kita bisa memahami perumpamaan tentang seorang penabur, kita akan menemukan rahasia mendengar dengan baik, gitu Pastor If? Iya, untuk segala macam hal yang lain. Wow. Nah, tentu saja kita akan menggalinya kalau begitu ya. Karena ya tadi yang seperti saya sampaikan, ada hamba Tuhan yang mengatakan kalau kita bisa memahami perumpamaan tentang seorang penabur, kita sudah menemukan sebuah posisi untuk bisa memahami pengajaran-pengajaran Yesus yang lain. Karena Pastor If pernah membagikan juga mengenai Matius pasal yang ke-13 ini dan memberikan judul pengajaran itu adalah How Do You Hear? Itu yang saya ingat. How do you hear? Jadi ini berbicara mengenai suatu sikap, suatu postur yang kalau kita berhasil menemukannya, kita bisa memperoleh bagaimana memahami, mengerti how to understand well dengan baik, dan kita bisa menangkap apa yang sebenarnya Tuhan sedang ingin sampaikan pada kita melalui Alkitab atau melalui pengajaran-pengajaran yang kita dapatkan waktu kita bertemu dengan hamba Tuhan atau duduk di ibadah atau duduk di kelas-kelas rohani. Oke Pastor If, kita mulai dari mana kalau begitu? Oke, kita baca dulu konteksnya dong ya. Yes. Dari Matius pasal yang ke-13. Let's see, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 dulu deh. Yes. Oke. Oke ya, silakan ya. Ya, saya membaca, Anda juga bisa sambil memperhatikan Alkitab Anda ya, dimanapun Anda berada. Matius pasal yang ke-13, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun, sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amen. Nah, kita melihat di sini ya, Yesus mengkonklusikan penyampaian perumpamaan ini dengan ayat yang ke-9. After that he's done. Untuk satu bagian itu, untuk part itu, artinya kan Matius itu merangkai beberapa perumpamaan and putting it as one block, ya kan? Jadi ini di satu blok tulisan daripada Matius ini, bagian pertamanya itu pengajaran di bagian yang pertama itu diselesaikan, dikonklusikan dengan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, kebayang nggak? Kalau kita hadir nih di dalam ibadah, lalu atau kita mendengar podcast, lalu yang di khotbah hari itu adalah perumpamaan. Lalu kemudian di ujungnya, gear up-nya nih, barang siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Amin. Lalu doa penutup. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Ya kira-kira gimana kan gitu kan. Right? Ya, dan Yesus meninggalkan para pendengar, udah begitu saja. Udah selesai. Itu it's like Oke. Terserah mau compare notes. Yes. Tadi dia ngomong apa ya? Kamu nangkapnya apa ya? Iya. Udah nih kelar nih, kan gitu kan. Iya, bagus juga Pastor gaya berkhotbah seperti itu. Biar pendengar mentafsirkan masing-masing. Itu nanti sambil makan lunch box-nya ngobrol. Oh iya benar. Mungkin kita perlu coba. Benar.
Idenya sangat bagus. Ya kan? What would you feel gitu Hmm. loh. Hah? Udah kelar nih? That's all? Nah, apakah that's all? Atau mungkin ada hal yang sebetulnya bombastis, Yes. ya kan? Kita yang baca sekarang kita Iya. akan merasa Kita bingung. kok Udah udahan selesai. nih, udahan. Heeh. Karena kalau kita lihat ayat selanjutnya ya, maka datanglah murid-muridnya Murid-muridnya. kepada, berarti kan yang itu udah selesai. Iya. Dan kita regroup nih sama murid-murid nih, ya sama penata layanan ya. Murid-murid akan ngumpul gitu, udah selesai ya, udah bubaran gitu kan. Lalu kita kemudian akan atau mungkin itu adalah sesi pertama gitu ya. Jadi ada jeda, terus kumpul lah. Ya. Dan nanya gitu loh, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? See, even the disciples itu bertanya, Ya. kenapa? Ya. Artinya kenapa sih nggak ngomong straightforward aja, nggak usah lah pakai perumpamaan-perumpamaan gitu kan. Lalu menarik sekali ayat 11, jawab Yesus, kepadamu. Ya, kepada murid-murid ya berarti ya. Iya. Diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Lihat menjawabnya, Yesus menjawab. Pada pertanyaan adalah, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dengan perumpamaan? Kok kepada mereka? Itu kepada orang banyak ya. kepada mereka. Jadi kan ini ada they and us. Ya. Kepada kami, ya. lalu kepada mereka. Jadi ada perbedaan nih. Pertanyaan murid-murid adalah, kenapa kepada mereka? Karena ini in the public setting, kok ngomongnya pakai perumpamaan? Ya. Lalu jawaban Yesus, kepadamu. Oh, Yesus jawabnya kepada kamu. Ya. Pada pertanyaannya, mereka. Kepada mereka. Lihat ya. Ini brilian sekali. Lalu jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Jadi kepadamu yang mana ini? Kepada orang-orang yang adalah murid Yesus yang menyatakan mereka akan mengikut Yesus. Ya, mereka akan, karena kalau kita lihat ya di dalam konstruksi Matius pasal yang ke-13 itu ditulis dalam urut-urutan setelah di Matius pasal yang ke-8 Yesus bilang siapa yang mau mengikut dia kan? Ya kan? Iya. Mengenai mengikut Yesus. Iya, mengenai mengikut 18. Yesus, ada yang punya alasan bilang, aku boleh nggak ngubur bapakku dulu, ya kan? Aku boleh nggak izin dulu gitu kan? Jadi di situ udah Yesus udah ngomong. Jadi kita kalau prinsip ya waktu kita mau belajar firman Tuhan ya, satu teks atau satu kutipan perikop itu atau chapter itu kita mesti lihat in light of the previous chapters. Tidak berdiri sendiri ya satu pasal itu. Iya. Karena ya biar bagaimana si penulis menyusunnya sedemikian rupa. Yes. Ada konstruksinya itu. Ada konstruksi. Ada sama seperti kalau kita membaca tulisan-tulisan lah ya. Kalau kita mau bikin karya tulis misalnya, itu kan dalam pemikiran kita mau mengkonstruksikan suatu ide, kita mau mengkomunikasikan, lalu kita layer lah sedemikian rupa. Jadi keberadaan layer yang kesekian itu karena ada previously, ya ada hal-hal yang sudah ditulis sebelumnya. Jadi ada alasan kenapa kita menulis bab ini, materinya ini. Itu pasti ada alasan, nggak mungkin asal-asalan ditulis oleh Matius. Right. Ini Anda yang berkecimpung di dunia tulis-menulis pasti sangat paham. Ya. Cuma memang sayangnya kita sebagai pembaca berpikirannya dari angle pembaca. Makanya seringkali ayat-ayat firman Tuhan dikutipnya tuh lepas dari konteksnya. Betul. Ayatnya lepas. Ini yang kita mau restore ya. Ayatnya lepas atau bahkan juga chapternya atau babnya itu lepas dari keseluruhan buku. Misalnya dalam hal ini kita nggak bisa melepaskan pasal 13 dari keseluruhan 28 pasal yang ada di Injil Matius ya. The fact bahwa urut-urutannya ini kemudian muncul di pasal 13, kita mesti lihat previous chapternya apa aja yang sudah di layout oleh Matius gitu kan. Makanya kita melihat pasal 5, 6, dan 7 itu mengenai khotbah di bukit. Lalu blok teaching berikutnya tuh pasal 9 ya. Pasal 9 ayat yang ke-35 sampai pasal 10. Ya, itu kita lihat apa saja. Nah, disitulah Yesus memanggil ke-12 rasul. Setelah sebelumnya di pasal 8 dia bicara mengenai hal mengikut Yesus itu kayak apa, ya. Lalu sudah dibilang kan
Matius juga sudah dipanggil untuk mengikut Yesus. Nah, jadi begitu tiba di pasal yang ke-13, kita melihat di sana dalam konteks itu, kita lihat layoutnya gitu ya. Bahkan sebelum pasal 13 kita lihat bagaimana Yesus meresponi sanak saudaranya. Yes. Ya. Jadi Di pasal ke-12 ya. ada variasi yang beraneka ragam, apa ya, Yesus itu hadir dalam berbagai macam setting, bertemu dengan berbagai macam kalangan, dan dia terus terang kan menyampaikan. Jadi nggak ada beli kucing dalam karung nih di sini nih. Iya, iya, betul, betul. Ya, ini jelas sekali dan kita don't cloud that gitu ya. Jangan ditutupi, dibikin jadi buram gitu ya. Kita jangan discount panggilan mengikut Yesus. Jadi Yesus juga terus terang ya waktu dia katakan barang siapa yang mau mengikut aku. Udah jelas, barang siapa yang mau mengikut aku. Ini syarat mengikut Yesus ya. Dia mesti sangkal dirinya, pikul salibnya, lalu ikut aku. Jadi kan sebetulnya sudah coraknya sudah ada di sana. Mengikut Yesus itu akan ada salib. Salib itu bicara mengenai penderitaan. Akan ada menyangkal diri, ya, hidupmu bukan hidupmu lagi, tapi hidup karena dia, di dalam dia yang telah memerdekakan kita. Jadi ini bukan kucing dalam karung. Jadi sebetulnya kalau kemudian orang berkata, wah aku ikut Yesus kok jadinya begini. Ya, sebentar dulu. What is it that Jesus promise you? Apa sih yang Yesus janjikan kepada kita? Ya kan? Ini yang perlu terus terang, saya rasa. Jadi kita melihat dalam setting-setting berbeda, Yesus berbicara secara terus terang dia berbicara di situ. Maka kemudian tibalah di pasal yang ke-13. Ini pun terus terang, tapi disampaikan di dalam bentuk perumpamaan. Ya. Ya. Mengenai apa? Mengenai kondisi daripada audiens yang ada sebelumnya. Orang-orang yang mendengar dan meresponi dia, meresponi panggilannya, itu dia sampaikan. Karena setelah block teaching pasal 13, kemudian kita akan melihat pertemuan dia dengan siapa lagi tuh. Gitu. Jadi kita melihat konstruksi pasal-pasal ini harus secara berkesinambungan ya, nggak boleh lepas dari yang sebelumnya. Ini contoh kita lihat tadi ya, Matius pasal 13 itu adalah sambungan dari pasal 12. Kita lihat pasal 12 ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak situ, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Amin. Wow. Nah, ya. Itu cukup tandas tuh bicara seperti itu. Nah, lalu dari situ kita masuk ke pasal 13. Ya. Pada hari itu, pada hari yang mana? Pada hari yang sama yang tadi ya, yang Pastor baca tadi ya. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu. Rumah yang mana? Ya. Rumah yang itu. Ya kan? Ini loh ayat 46 pasal 12 itu terjadi. Right. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudaranya berdiri di luar. Di luar apa? Di luar rumah. Di luar rumah. Jadi setelah di dalam rumah Yesus berkata, ini loh, dia tunjuk murid-muridnya, ini nih saudara-saudaraku. Inilah saudaraku laki-laki, inilah saudaraku perempuan. Berarti pendengar yang di dalam rumah itu juga ada perempuan kan, laki-laki dan perempuan. Ini loh ibuku, berarti ada yang lebih tua dari dia juga di dalam rumah itu. Sementara ibu dan saudara-saudaranya ada di luar rumah. Jadi setelah dia omong itu di dalam, baru dia keluar dari rumah kan. Keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Jadi mungkin lokasinya di pinggir danau. Dan posisi di sini duduk Pastor. Ya. Yaitu posisi seorang rabi untuk menyampaikan formal teaching. Jadi ini bukan lagi ngobrol-ngobrol biasa ya, memang posisinya duduk saya ingin mengajar. Itulah posisi seorang rabi. Right. Ya, posisi Yesus sebagai seorang rabi Yahudi yang akan mengajar. Ini kita udah tahu ya, dalam satu pembahasan kita membahas memang dia rabi dan dia di-acknowledge dan diterima untuk mengajar karena memang dia menyelesaikan pendidikan sebagai rabi. Rabi, betul. Ya. Jadi kalau Pak
dosen kita berkata doctorate degree katanya gitu. Oh iya, Doctorate iya, degree. jadi kalau sampai ada berita-berita, "Kemana Yesus sebelum dari usia 12 sampai Sampai 30 30 tahun? tahun. Apakah ke India? Apakah kemana?" Heeh. Tidak, Yesus sekolah, Yesus belajar. Iya. Jadi apabila Anda merasa ada teman-teman Anda yang mulai tidak bergaul, nggak ada kabar, mungkin sedang belajar ya, Pastor ya. Mungkin Mungkin kita sedang positive menimba thinking. ilmu, iya. Tapi dengan Yesus bukan sekedar positive thinking, itu memang kita bisa lihat dalam konteks budaya Yahudi Iya, ya. dan saya juga bisa Iya, katakan kalau iya. misalnya orang mencari, "Kemana Pastor Evelyn selama ini?" Sedang belajar. Nanti Yes. udah waktunya akan muncul ke permukaan. Iya, iya. Oke, Pastor. Oke, your observation is right ya. Dia Yes. duduk di tepi danau, lalu datanglah kelompok orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu. Jadi perahu itu adalah mimbarnya. Mimbarnya, This is the betul. mobile pulpit nih. Wow. Ya, dan duduk di situ sedangkan orang-orang banyak semuanya berdiri di tepi pantai. Ini brilliant sekali ya. He utilize secara apa Ini nih? 2 ayat ini aja bisa banyak kita maknai, Pastor ya. Iya, iya, iya. Sebenarnya. Jadi kalau dia berdiri, kalau dia gunakan apa namanya perahu untuk mengajar sebagai mimbarnya, Iya. dia further away. Jadi lokasi orang banyak itu Iya, di pinggir pantai. di pinggir pantai dan banyak ya, Banyak. ya, dan mungkin dengan tiupan angin darat, Sampai ya suaranya. angin darat berarti ya, Iya, iya. angin darat suaranya itu Iya. dibawa ke sana gitu Iya. kan. Jadi ini brilliant sebetulnya. Brilliant sekali. Yes, yes. Nah, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Okina pernah share mengenai perumpamaan ya. Yes. What is your finding on the word perumpamaan? Perumpamaan itu adalah cara mengajar yang sebenarnya bukan hal yang baru pada saat itu. Jadi orang-orang Yahudi pada khususnya sangat familiar dengan cara mengajar seorang rabi dalam bentuk perumpamaan. Artinya perumpamaan itu adalah cerita-cerita atau narasi-narasi yang cukup akrab dengan pendengarnya. Saking akrabnya, pendengar memang akhirnya bisa menafsirkan sendiri dari kisah tersebut. Dan saya rasa ada alasannya ya kenapa rabi-rabi menggunakan perumpamaan atau bentuk kisah-kisah supaya pendengarnya tidak menemukan kesulitan untuk memahami maksud dari si pengajar atau rabi tersebut. Ya, mungkin kalau di dalam konteks kita di Indonesia zaman dulu kita banyak mendengarkan hikayat, ya, fabel, dongeng-dongeng. Itu dongeng-dongeng. cara yang sangat efektif ya menyampaikan sesuatu kepada anak-anak. Right, right. Jadi itu langsung tuh terkomunikasi karena mereka bisa menangkap memetik nilai-nilai moralnya. Memetik nilai-nilai moral. Menghormati orang tua, mengasihi sesama, itu sangat mudah. Yes. Menurut saya ini adalah cara paling mudah untuk menyampaikan pesan yang banyak maknanya. Ya nggak sih Pastor? Daripada kata-kata yang tinggi yang belum tentu orang paham. Sebenarnya ini sangat-sangat buku yang Pastor berikan itu menyampaikan ini adalah cara mengajar yang sebenarnya mempermudah para pendengar. Cuman ternyata para murid pun tetap datang kepada Yesus ya. Iya. Karena apa ya maksudnya? Right. Nah, sekarang kita akan lihat nih ya. Saya ingin soroti dan kita akan coba membahas kondisi-kondisi yang dituliskan di dalam firman Tuhan di sini. Tapi sebelum kita ke sana, saya ingin highlight bahwa positioning daripada para murid ini ya. Jadi setelah perumpamaan-perumpamaan itu disampaikan, mereka bertanya kepadanya. Nah, ini mungkin kita juga bisa soroti ya, bahwa ada hubungan yang sangat erat antara murid-murid dengan Yesus ya, bahwa mereka memiliki akses untuk bertanya langsung. So disciples is free to ask questions ya, untuk mengajukan pertanyaan. Satu hal Pastor mengajukan pertanyaan, tapi sebenarnya dibalik dari pertanyaan diajukan berarti ada ketertarikan dong. Ya, ada curiosity. Dan ini curiosity. waktu itu saya sampaikan begini kepada komunitas kita juga ya, don't be afraid to ask questions. Ya, saya pernah temukan ada artikel yang menulis mengenai budaya belajarnya orang-orang Yahudi ya. Mereka itu dibiasakan untuk mengajukan pertanyaan, berdiskusi ya, mengajukan pertanyaan. Jadi ya beda banget sama kita sekarang ya. Kalau anak pulang sekolah, berapa jawaban yang benar tadi kamu ngomong kan gitu. Tapi rupanya di sana itu orang-orang anak-anak Yahudi itu dibiasakan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi waktu pulang ibunya tanya, "Did you ask good questions today?" gitu kan. Kamu mengajukan pertanyaan yang bagus nggak hari ini? Nah, ini perlu kita mumpung kita lagi ada di bagian ini ya, murid-murid bertanya. Buat saya ingin mengajak, menghimbau kita untuk tidak takut bertanya ya. Your curiosity is good gitu loh. Dan ajukan pertanyaan ya.
orang banyak kok nggak nanya ya, Iya. nggak ditanya gitu loh Yesus setelah mengajukan perumpamaan, tetapi murid-murid tanya Mhm. gitu Jadi loh. sebenarnya tidak bertanya itu belum tentu mengerti loh. Iya, Iya, Pastor ya? iya kita nggak bisa asumsikan. Kita bisa asumsi kalau tidak ada pertanyaan berarti mengerti. Enggak, sebenarnya enggak Iya, juga. para dosen juga sekarang udah mikir, "Ada Iya. pertanyaan nggak?" Jadi waktu mahasiswanya diem semua, dia Heeh, juga jadi bertanya-tanya, heeh, "Ini emang beneran ngerti heeh. atau jangan-jangan mereka tidak mengerti?" Tidak Gitu, makanya mengerti. juga nggak tahu mau nanya Iya, apa gitu kan. betul. Jadi sebenarnya pertanyaan itu, adalah hal saya menyikapinya sebagai hal yang sangat positif. That means it's an indication ya, itu adalah indikasi atau indikator bahwa seseorang sedang memproses Memproses, informasi. yes, There is a processing going on, makanya kan dia yes. jadi nanya gitu, something is, being activated. Ya, orang tersebut engage Ya, dia dengan engage sesuatu dipelajari. dengan materi, dengan topik gitu Mhm, loh. Nah ini yang, kita penting untuk memperhatikan gitu ya. mmm, Apakah kita berani mengajukan pertanyaan, mmm, ya. Bahkan waktu Anda membaca, kita mmm, membaca firman Tuhan, saya, mendorong teman-teman yang sedang membaca Alkitab, saya katakan, "Jangan takut waktu kita membaca Alkitab, hal yang yes, kemudian tidak kita mengerti, taruh tanda tanya di sampingnya." Ya tidak langsung serta-merta berhenti dan, membuka kamus, membuka konkordansi dan ini kita gelar Bible study gitu. Your time of reading ya reading, mmm, tapi juga kita nggak skip hal-hal yang kita nggak ketahui, ya. Itu nggak ditandain, dilewatin, jangan begitu juga. Waktu kita membaca dan ada hal yang menggelitik kita, yang membuat kita bertanya-tanya, taruh aja tanda-tanda tanya. Kalau buat yes, saya, kebiasaan saya selain membuat tanda tanya, saya selalu ada notepad ya di samping atau kalau enggak itu Post-it gitu ya, Post-it note, yang bisa ditempel itu, saya tulis pertanyaan mmm, and then continue reading gitu, baca mhm, lagi lanjut sampai selesai porsi yang mesti baca hari itu. mhm, Lalu pada saat weekend atau kapan saya punya waktu block time yang cukup panjang, itu saya akan revisit ya, tanda tanya itu, Post-it kadang-kadang Post-it-nya saya gelar di depan, apa namanya, di depan screen, komputer saya. Wah, ada Post-it tuh, ini pertanyaan, pertanyaan. Dan itu kemudian ada porsi waktu yang saya ambil untuk kemudian mencari follow up ya, tahu, follow up. pertanyaan itu. Iya, jadi ya kembali kepada bahwa, perumpamaan ini, itu akan mendorong kita untuk menganalisa bagaimana sebetulnya kita mendengar, Mmm, ya. Apakah kita mendengar dengan hati mmm, terbuka? mhm, Apakah kita mendengar dengan rasa curiosity kita? Apakah kita mendengar dengan lapar dan haus? Alkitab bilang diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. amin, How you listen tuh sebenarnya menunjukkan loh, beneran lapar apa enggak? mmm, Atau cuman sambil lalu, mhm, ya. Jadi mungkin untuk seri pertama ini ya, ya, Ki, ya, murid-murid datang kepada Yesus dan mengajukan pertanyaan. ya, And what a blessedness. Betapa berkat yang luar biasa karena jawaban Yesus dikatakan di sini. Kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia rahasia kerajaan kerajaan surga. sorga. Ya, ya, Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, kepada kita diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. mmm, If you are curious enough, kalau kita lapar dan haus mencari kebenaran, mencarinya dengan segenap hatinya, cari dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, yes, maka lihat, tidak hanya pewahyuan mengenai kerajaan Allah itu diberikan pada kita, ya Matius pasal yang ke-6 bahkan berkata, semua hal yang lain ini akan amin. ditambahkan. I think I would like to wrap it up with that. Yes, thank you Pastor Eve. Ini adalah episode pertama untuk kita mempelajari, perumpamaan tentang seorang penabur dan saya berharap ini menjadi aplikasi ya di Ya, akhir dari episode ini. Pertanyaan-pertanyaan apa yang mulai muncul dari Anda setelah membaca 9 ayat ini? Seolah-olah tadi Pastor Eve mengatakan coba kita gambarkan dalam teater pikiran kita, kita sedang berada di tempat yang sama dengan orang banyak, lalu mendengar pengajaran Yesus, duduk dan mengajar mengenai perumpamaan 4 jenis tanah di mana penabur menyebarkan benihnya. Karena murid mengajukan, mungkin di antara banyak pertanyaan, murid mengajukan pertanyaan, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Itu para murid. Bagaimana dengan Anda? Nah, Anda bisa tulis, Anda bisa ya dimanapun Anda tulis di komen, kolom komen juga boleh. Pertanyaan-pertanyaan apa yang mulai timbul dan seberapa penasarannya Anda untuk Anda bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hmm. Anda. Oke, kita akan lanjut di episode berikutnya masih dalam pembahasan Matius pasal yang ke-13 perumpamaan tentang seorang penabur. Sampai jumpa.